mewahyukan ayat-ayat yang menceritakan tentang kehinaan manusia yang menerima ayat-ayatnya tetapi masih juga menuruti hawa nafsu, agar cerita seperti ini bisa memberi kesadaran kepada mereka. Jika mereka kembali sadar, mereka akan keluar dari kegelapan nafsu. Dengan petunjuk ayat-ayat Allah yang sudah mereka ketahui, mereka akan temui jalan yang benar. Ayat-ayat yang diturunkan Allah memberi pengertian kepada Rasulullah bahwa cendekiawan Arab yang menentang baginda berbuat demikian bukan karena dia tidak melihat kebenaran yang beliau bawa. Jadi pada pembesar-pembesar Quraisy itu yang tidak mau percaya kepada Rasulullah, itu bukan karena dia tidak ngerti bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu sebuah kebenaran. Sebenarnya dia tahu itu kebenaran, tetapi karena kebenaran itu sudah ditutup oleh nafsunya, maka akalnya tidak mau mengakui kebenaran itu. Makanya dia tetap mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tetapi mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Cahaya kebenaran yang menyala di lubuk hati ditutupi oleh kegelapan nafsu. Orang yang telah menerima cahaya kebenaran tetapi mendustakannya, itulah yang diberi perumpamaan yang hina oleh Allah, yang diibaratkan seperti anjing tadi. Menurut cerita dari Ibnu Abbas, pada zaman Nabi Musa ada seorang alim bernama Bal'am bin Ba'urah. Allah telah mengaruniakan kepada Bal'am rahasia nama-nama Allah yang maha besar. Jadi Bal'am ini adalah seorang yang hebat. Doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Doanya selalu mustajab. Itu kelebihan Bal'am. Nabi Musa dan kaum Bani Israel setelah selamat dari kejaran Fir'aun tiba di negeri tempat tinggal Bal'am. Raja negeri tersebut ketakutan, takut kalau negerinya diserang oleh kaum yang telah berhasil menewaskan Fir'aun. Setelah bermusyawarah dengan penasihat-penasihatnya, raja tersebut memutuskan untuk meminta pertolongan Bal'am agar menggunakan ilmunya untuk mengalahkan Nabi Musa. Bal'am yang pada mulanya enggan berbuat demikian, tetapi akhirnya setuju setelah istri tercintanya menerima sogokan dari raja. Nah, ternyata tergoyahnya iman dengan sogokan-sogokan itu tidak hanya sekarang. Pada masa kaum Bani Israil itu sudah ada. Mulanya saya ingin milih gampang nyeleweng ya kok. Oh mestinya sing dipilih apik tapi mergo disogok jadi nyeleweng. Bal'am dengan kekuatan ilmunya dan kemujaraban doanya telah memasang jebakan kepada Nabi Musa. Menurut cerita, doa dan perbuatan Bal'am dikabulkan Allah, dan ia menjadi sebab kaum Nabi Musa terperangkap di padang teh beberapa tahun lamanya. Sehingga Nabi Musa di situ dengan kaumnya itu tersesat, tidak tahu jalan keluar. Ini karena doa dan perbuatan Bal'am bin Ba'urah yang hebat itu. Tapi ini ilmu ini pada saat ini dipergunakan untuk memusuhi Nabi Musa, di mana Nabi Musa ini adalah salah satu dari utusan Allah. Dan Bal'am sebenarnya tahu kalau Nabi Musa adalah utusan Allah, tetapi ya lagi-lagi karena sogokan itu tadi. Nah, sogokan itu mengena kenapa? Karena nafsu. Karena nafsunya itu yang akhirnya bisa goyah dengan perbuatan raja setempat tadi. Ketika Nabi Musa mendoakan agar kaumnya dilepaskan daripada jebakan tersebut, Allah mengabulkan doa tersebut, dan masa yang sama laknat turun kepada Bal'am. Karena perbuatan Bal'am yang merupakan kedurhakaan itulah akhirnya Bal'am mendapat laknat dari Allah. Yang asalnya menjadi orang yang istimewa, tapi kemudian mendapat laknat dari Allah.
ini karena nafsu. Nah, sebagian orang menganggap cerita di atas sebagai cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu ada kebanyakan ulama berpendapat cerita Israiliyat itu tidak bisa kita benarkan. Itu kebanyakan pendapat seperti itu. Makanya di sini disebut Rasulullah menentukan dasar bahwa cerita Ahlul Kitab tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Maka cerita-cerita Israiliyat seperti itu, selain yang diceritakan oleh Rasulullah, itu tidak bisa langsung kita percaya. Makanya nanti kalau dalam kitab tafsir, kalau dalam kitab tafsir itu banyak cerita-cerita Israiliyat, maka akan mengurangi nilai daripada kitab tafsir itu. Itu akan berkurang nilainya karena terlalu banyak cerita-cerita yang aneh-aneh macam itu. Nah, tetapi maksud daripada teks ini menampilkan cerita Bal'am ini, cerita tersebut dituturkan sekedar untuk menunjukkan sejauh mana kekuatan nafsu menutup pandangan hati sehingga Bal'am sanggup menentang Nabi Musa walaupun dia mengetahui kebenarannya. Sebagaimana cendekiawan Arab menentang Rasulullah sekalipun hati kecil mereka menerima kebenaran beliau. Makanya ada cerita Abu Lahab dengan siapa itu? Itu ketika ada salah satu sahabat yang sedang membaca Al-Quran, itu dia selalu mengintip secara sembunyi-sembunyi, itu mendekat mengintip karena sebenarnya dia tertarik dengan bahasa yang ada di dalam Al-Quran, tertarik dengan susunan yang ada dalam Al-Quran sebenarnya. Nah, makanya ada cerita seperti itu, cerita dia sampai mengintip. Ini menunjukkan sebenarnya hati kecilnya Abu Lahab itu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tetapi ya itu tadi, kebenaran yang dia terima itu ditutup oleh nafsunya itu, sehingga dia tidak mau mengakui kebenaran itu dan menuruti keinginan nafsu tersebut. Seseorang perlu kembali sebagaimana menundukkan nafsu bukanlah pekerjaan yang mudah. Seseorang perlu kembali kepada hatinya, bukan akalnya. Hati tidak akan berbohong dengan diri sendiri, sekalipun akal menutupi kebenaran atas perintah nafsu. Kekuatan hati adalah ikhlas. Maksud ikhlas yang sebenarnya adalah Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dalam ikhlas tidak ada kepentingan diri, semuanya karena Allah. Selagi kepentingan diri tidak ditanam dalam bumi, selama itu pula ikhlas tidak tumbuh dengan baik. Ia menjadi sempurna apabila wujud diri itu ditanam. Bumi tempat menanamnya adalah bumi yang tersembunyi, jauh daripada perhatian manusia lain. Ia adalah ibarat kuburan yang tidak bernisan, yaitu khubul itu tadi maksudnya adalah. Ampun, monggo enten pertanyaan. Pertama masalah roh. Roh niku angsalipun saking Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaanipun napa enten roh ingkang boten kembali dumateng Gusti Allah? Mboten penasaran. Nomor kalih, kados rohipun yang kafir, yang munafik niki napa boten kembali dumateng Gusti Allah? Sampun matur suwun. Tentang roh ini merupakan rahasia Allah yang banyak tidak dari manusia tidak tahu. Ya.
Makanya qul hiya min amri rabbi gitu. Makanya dikatakan seperti itu. Katakanlah roh itu adalah urusan Tuhan. Itu menunjukkan itu sebenarnya adalah rahasia. Tetapi dalam kaitan ini ada beberapa ulama yang menerangkan dan keterangan yang ada itu menjadi khilaf, menjadi berbeda-beda. Karena semuanya adalah hanya meraba-raba semuanya, tidak kepastian. Makanya di situ nanti ada keterangan juga antara roh orang mukmin dan roh orang kafir tempatnya tidak sama. Seperti roh orang mukmin, ada yang berpendapat rohnya tetap di sekitar kuburan itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan roh itu sudah tidak ada di situ, tetapi ada di satu tempat di surga. Ada sing menyatakan seperti itu. Sementara rohnya orang kafir ini di satu tempat di daerah mana itu, yang di sana baunya sangat menyengat, bau busuk yang sangat menyengat. Itu kalau arwah orang-orang kafir. Itu satu pendapat, ada yang menerangkan seperti itu. Itu nih. Jadi kita tidak akan pernah bisa memastikan bagaimana sejatinya roh itu. Karena itu urusan Allah. Jadi itu yang dimaksud bahwa roh urusan Allah itu ya seperti itu. Itu rahasia Allah, yang tahu hanya Allah. Sabar. Apa ya? Wonten Gus. Nggih. Hikmah ingkang rumiyin wonten dawuh ngeten Gus. Di depan hati kita niki enten dua hal yang menghalangi perjalanan kita, yaitu bangkai dan anjing. Niku sing dimaksud napa nggih dalam pengertian niki wau napa? Mboten sami. Mboten sami nggih. Jadi perumpamaan di sana itu, jadi bangkai itu adalah nafsu kita. Kemudian anjing dalam perumpamaan itu yang dimaksud adalah bangkai di sana merupakan perumpamaan dari dunia. Sementara anjing yang di sana itu adalah perumpamaan untuk orang-orang yang pengejar dunia, penggila dunia. Jadi tidak sama, betul sami kalau itu terlebih. Kalau kali Gus, kalau nanti pertemuan istilahipun enten undangan tahlil atau enten ribu dusun lah. Kalau nemani tiang ingkang kados ceritane niku wau tiang umum niku lho. Nah, kula niku lelenggan berdampingan ngoten Gus. Saya itu persis kados ingkang jenengan ceritane niku wau Gus. Terus bajune niku pemboten pokro Gus istilahipun. Lajeng ketune niku nggih juluh-juluh ngoten. Tapi ternyata Mas lekas tadi berwilayah, kula kaget Gus. Manggone umur 11 kula nggih. Niku napa persis jenengan kan ceritaken niku wae dadi Gus tiang kan. Apa yang dijelaskan tentang mriki wau ini adalah kaitan dengan sikap apa yang harus kita lakukan. Yaitu sikapnya adalah humul. Humul itu dengan berbagai cara, termasuk dengan pakaian yang lusuh tadi. Tapi itu bukan standar untuk kita memberi nilai. Tidak semua orang yang pakaiannya seperti itu adalah orang humul. Orang humul itu bisa dengan berbagai macam cara. Itu contoh tadi. Tadi contoh. Bahkan bisa jadi orang humul itu adalah dia menampakkan kemewahan dirinya. Jadi sehingga orang-orang banyak menganggap dirinya adalah orang yang gila dunia. Bisa jadi kebalikannya. Apa yang dimiliki serba mewah, tapi sebenarnya hatinya sudah sama sekali tidak terikat dengan semua itu. Tapi dia menampakkan itu di hadapan orang banyak.
Karena biar orang-orang menganggap saya ini adalah orang yang rakus terhadap dunia, orang yang rakus dengan harta benda. Makanya itu bukan yang kita sampaikan ini tadi, bukan standar untuk menilai orang, tapi ini adalah standar bagaimana kita menerapkan, bagaimana kita bersikap. Jadi jangan dibalik. Ampun. Tapi sikap kita untuk orang lain, maka kita sikap itu adalah harus selalu husnudzon. Siapapun orang lain itu harus kita anggap itu lebih baik daripada kita. Sekalipun toh itu dengan anak kecil. Makanya sampai kalau dalam kitab-kitab mau'idhah itu banyak diterangkan, termasuk begini ketika menghadapi anak kecil. Anak kecil itu lebih baik daripada saya, karena anak kecil ini belum pernah melakukan dosa, berarti dia masih bersih, tidak pernah dosa. Sementara saya yang sudah berumur ini sudah banyak dosanya. Nah, itu untuk menanamkan selalu husnudzon, itu bersikap seperti itu. Kebalikannya dengan memandang orang yang lebih tua juga begitu. Orang tua itu lebih baik daripada saya, sebab dia sudah lama hidup di dunia ini, sudah banyak kebaikan yang dia kerjakan. Sementara saya masih baru sekian tahun yang sudah saya kerjakan. Nah, itu cara kita menganggap orang lain selalu baik. Makanya kita selalu husnudzon. Ampun, enten malih. Pasien enten. Ampun, cekap. Soal nomor 120 ya. Halaman 68. Seorang wanita setelah nifas tidak berani mandi karena sakit, itu sholatnya bagaimana? Artinya kalau orang wanita seperti itu karena tidak bisa mandi padahal dia sudah habis nifasnya, tapi mandi tidak berani, padahal apakah dia nanti kemudian sudah tidak wajib sholat? Apakah juga tetap wajib sholat? Itu yang jadi pertanyaan. Maka jawabannya adalah tetap berkewajiban sholat. Jadi dia habis nifas dan takut kalau mandi, itu bukan penghalang yang sehingga menggugurkan kewajiban dia sholat. Sholat yang tetap wajib, karena itu masih mungkin untuk dikerjakan, masih bisa untuk dikerjakan. Nah, padahal syaratnya sholat harus suci, padahal dia sudah habis nifas. Dan untuk menghilangkan hadas dari nifas ini berarti dia harus mandi, padahal dia tidak bisa mandi, tidak berani mandi karena sakit. Bagaimana untuk bisa suci ini? Maka untuk mandinya itu diganti dengan tayamum. Maka tayamum itu sebenarnya adalah cara bersuci yang merupakan pengganti daripada wudhu, juga pengganti daripada mandi besar, juga pengganti daripada membasuh sebagian anggota tubuh, anggota wudhu. Jadi terus tayamum yang berfungsi sebagai pengganti semua tadi, tata caranya sama, tidak ada yang beda. Tayamum yang pengganti dari mandi besar, tayamumnya ya tetap seperti ketika mengganti wudhu. Artinya apa? Yang diusap ya tetap wajah sama kedua tangan. Kalau yang mandi kan yang dibasuh seluruh tubuh. Apakah kalau tayamum itu juga yang ditayamum yang dikasih debu seluruh tubuh? Enggak. Nah, itu kalau ada orang yang memahami seperti itu wajar, karena di zaman jahiliyah dulu juga begitu.
Di zaman Rasulullah juga ada sebagian Arabi yang fahamnya seperti itu. Makanya ketika dia mau mandi mandi dengan tayamum dengan sebagai ganti daripada mandi, dia gulung-gulung di tanah. Kalau sekarang ada pemahaman seperti itu wajar. Jadi begitu jawabannya. Keterangan dari kitab Al-Mahalli juz awal. Karena di sini pertanyaan tadi, ini poinnya adalah kaitan tayamum sebenarnya. Nah, dia yang ingin penekanan pertanyaannya kan hanya di sisi dia kan masih hadas, tapi mau menghilangkan hadas ini dia terhalang sakit sehingga tidak bisa mandi. Padahal dia ada kewajiban sholat. Bagaimana itu? Maka di sini kita jelaskan sisi tayamum. Ya tayammamul muhditsu wal junubu. Orang yang hadas dan orang yang junub boleh bertayamum. Loh, ternyata yang bertayamum itu bukan orang yang hadas saja, artinya orang yang pengganti wudhu saja, tetapi juga orang yang junub, yaitu yang ada kewajiban mandi besar. Wa mithluhuma al-haidu.